Ikhwani yang dirahmati Allah, menceritakan pengalaman daripada keluarga dengan Al-Walid. Komunikasi itu adalah penting untuk dipelajari. Bagaimana seorang ayah berkomunikasi kepada anak. Seorang suami berkomunikasi terhadap istri. Seorang guru berkomunikasi terhadap murid. Itu yang harus dipelajari. Sedikit menceritakan, beliau dengan ini Akhi Muhammad, waktu ada di Mekah, beliau tidak pernah minta sesuatu sama anaknya. Abah itu nggak pernah minta sesuatu dari anaknya. Satu saat dia ingin ke Mekah, dan dia tidak punya kendaraan di sana. Yang punya kendaraan cuma anaknya. Cuma dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok Allah akan menyediakan kepada kami kendaraan bisa sampai ke Mekah untuk umrah. Anaknya dengar, Akhi Muhammad dengar, Abah ada kendaraan. Jangan, nanti kamu payah karena kamu harus bekerja jam 9. Kata dia, subuh kita berangkat. Coba dimatikan atau di silent ya. Subuh nanti kita berangkat. Subuh kita berangkat, nanti bisa nututi masih saat itu belum seramai seperti sekarang umroh. Kemudian beliau berkata, ada satu hadis Nabi menyatakan, kata dia, Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya kalau hamba tadi itu membantu orang lain. Kamu bisa bayangkan kalau kau bantu orang tua kamu, kata dia. Semua kekurangan dari anakku aku maafkan, kata dia. Aku mengatakan begini nih hanya karena ingin berharap kebaikan dari Allah untuk anakku. Komunikasi ini penting. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau enggak kualat kamu. Kalau enggak kamu dapat laknat Allah, enggak ridho kepada kamu dan seterusnya. Ini bahaya, saudara. Hah? Satu saat Al-Fagir ikut beliau hataman Al-Quran. Dulu itu kalau sholat isya, adzan isya, Abah itu langsung sholat isya. Qabliyah, sholat isya berjamaah dengan yang ada di situ yang hadir. Kemudian sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat witir 8 rakaat, kemudian baca ratib sambil nunggu orang-orang datang, kemudian sholat isya i'adah. Kemudian setelah itu sholat tarawih, kemudian sholat witir lagi 3, kemudian beliau baca doa sampai jam 9:30 sampai jam 10. Hataman Quran itu setiap malam itu kadang-kadang sampai 4 kali, 4 tempat. Sampai di rumah jam 2. Nah, di rumah ini ada 2 pintu. Di sini nih dulu ada pintu dalam, kemudian ada pagar, ada pintu luar. Ada 2 kunci. Jam 2 malam datang dibuka kunci keluar, kunci pagar, masuk ke dalam. Kelupaan kunci dalam enggak kebawa. Beliau enggak ngetok pintu. Tidur ada di teras sama Al-Fagir. Sampai akhirnya waktu mau sahur, Al-Walidah ya, beliau bangun melihat Abah belum ada. Dibuka pintu ternyata tidur ada di teras. Kenapa enggak diketok, kata dia. Kan nanti saya buka. Kasihan kau, kata dia. Kau tidur sebentar lagi bangun masak untuk sahur untuk keluarga kau, untuk anak-anaknya kau. Kasihan, aku sabar tunggu aja sampai kau bangun ada di sini, kata dia. Kasihan sama kau, kata dia. Enggak gitu, masa dibiarkan tidur ada di luar suami, kata dia. Komunikasi ya ikhwani. Di sini nih banyak tamu dulu. Dan yang masak di rumah, di dapur itu bukan khaddamah. Enggak pernah Umi membiarkan khaddamah. Dimasak sendiri untuk suami. Tamu. Datang tamu, datang lagi tamu. Selesai dijamu, datang lagi tamu. Mau masak lagi.
Ya apa sih, belum istirahat. Beliau ngomong, Alafu minta maaf tadi. Ini tamunya abahnya kau katanya. Ini tamunya abahnya kau kata dia. Setelah selesai tamu semuanya datang lagi. Terima kasih kau sudah masakkan untuk kami, untuk tamu-tamu kami. Mudah-mudahan didoakan gitu. Nah, kita kan nggak begitu. Kita kadang-kadang komunikasi kurang, saudara. Lutuf, lutuf. Satu saat Al-Fagir main sama anak-anak kecil, perusutan kalau orang Jawa bilang. Jadi pas hujan itu, wah ada di teras itu perusutan. Beliau keluar kepleset, jatuh kepala dulu ke belakang. Kita orang takut. Tapi beliau nunjukkan, ngelihat kita orang takut, nunjukkan nggak apa-apa, khair. Mau ke kamar mandi waktu itu, sampai kamar mandi baru digosok. Nggak kepingin anaknya kepikiran. Umi itu kalau mau motongkan kates atau mangga itu tidak khodam yang disuruh motong. Dibawa talam, ditaruh ada di situ, bawa piring, dipotong sendiri di muka Al-Walid sambil omong-omongan begitu ya, dipotong sendiri. Dan tarbiyahnya Umi dulu itu tidak boleh makan kecuali minta izin kalau di hadapan orang tua. Al-Fakir masih kecil, asik, belum sampai ke abah, anak ambil lep. Nah, Umi bilang nggak boleh, harus ada adab, harus ada akhlak. Di situ abah biar. Yang masuk ke perut anak saya seperti masuk di perut saya, kata dia. Yang masuk ke perut anak saya terasa seperti masuk ada di perut saya. Komunikasi ini yang kurang ya ikhwani di antara kita, sehingga terjadilah gesekan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Ayo kita pelajari adab yang demikian ini sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang sejahtera insyaallah. Amin Allahumma amin.